Jika Anda bisa menghidupkan jet ini, putriku akan menjadi istrimu. Bayangkan, di tengah dinginnya hanggar jet mewah di Jepang, seorang TKI asal Ciamis yang lusuh dan diremehkan, berdiri diam dengan hanya bermodalkan obeng tua warisan ayahnya. Ketika seluruh teknisi gagal menyalakan pesawat jet keluarga konglomerat Jepang, ia justru ditertawakan, dihina, bahkan ditantang oleh sang ayah CEO cantik. Kalau kamu bisa hidupkan jet ini, putriku akan jadi istrimu. Tak ada yang percaya. Tapi 10 menit kemudian, semua menangis. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan, siapa sebenarnya pemuda sederhana ini? Saksikan kisah nyata yang menggetarkan hati ini sampai tuntas. Karena jawabannya akan mengubah cara kita memandang harga diri dan takdir. Namun sebelum kita mulai ceritanya, dan komen dari daerah mana kalian mendengarkan kisah ini. Dan tentunya agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif yang mengguncang emosi dan menyayat hati. Semoga rezekinya selalu mengalir deras, segala urusan dimudahkan, dan doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah kisahnya. Langit pagi di kawasan industri pinggiran kota Osaka diselimuti kabut tipis. Udara musim semi terasa menggigit kulit, meski matahari mulai memanjat pelan dari balik gunung. Di antara deretan hanggar jet mewah yang berjajar rapi, tampak seorang pria muda berseragam biru pudar sedang membungkuk menyeka roda pesawat dengan penuh ketelitian. Tangannya kasar, bajunya kusam, sepatunya sudah kehilangan warna asli, tapi gerakannya lembut, seolah menyentuh benda paling berharga di dunia. Namanya Raka Pradipta. Usianya belum genap 30. Asal dari sebuah desa kecil di Ciamis, Jawa Barat. Ia adalah tenaga kerja migran yang bekerja sebagai petugas kebersihan di salah satu perusahaan jet pribadi paling eksklusif di Jepang, Akiyama Private Aviation. Tak banyak yang tahu tentangnya. Ia bukan lulusan Universitas Jepang, bukan pula teknisi bersertifikat internasional. Ia hanya pekerja bawah yang biasa menyeka, menyapu, dan mencuci. Tapi setiap hari ia datang paling pagi, pulang paling malam. Tak pernah terlambat, tak pernah mengeluh. Di saku dadanya selalu terselip satu benda, sebuah obeng tua yang sudah karatan di ujungnya. Obeng itu ia bungkus dengan kain flanel usang. Tak ada yang berani menyentuhnya. Katanya, itu peninggalan almarhum ayahnya yang dulu juga tukang servis keliling di kampung. Kadang, Raka duduk sendiri menatap obeng itu lama, seolah sedang bicara dengan arwah ayahnya. Suara mesin kendaraan hanggar memecah keheningan pagi. Sebuah mobil hitam panjang berhenti di depan jet putih bertuliskan, Akiyama Rise. Dari dalam mobil, keluar seorang wanita muda dengan mantel putih elegan. Wajahnya cantik, kaku, dan tegas. Kacamata hitam menutupi matanya. Tapi semua orang langsung menunduk begitu dia lewat. Itulah Rika Akiyama, CEO muda yang baru saja mewarisi kekuasaan ayahnya. Umurnya baru 32 tahun. Tapi gaya bicaranya tajam, nadanya dingin, dan sikapnya sangat berwibawa. Ia bukan tipe wanita yang bisa dibantah, apalagi oleh orang kecil. Raka menunduk. Ia tak berani menatap langsung. Tapi diam-diam, ia mengamati dari sudut matanya. Hatinya bergetar. Bukan karena jatuh cinta, tapi karena ia tahu di hadapannya berdiri pewaris kekayaan yang berpuluh kali lipat lebih tinggi dari mimpinya. Siapkan jet untuk keberangkatan jam 11. Suara Rika terdengar tegas. Baik, Nona Rika, jawab kepala teknisi sambil sedikit membungkuk. Tak lama kemudian, suasana hanggar mulai sibuk. Teknisi lalu lalang. Pramugari memeriksa kabin. Para mekanik memeriksa mesin. Tapi Raka tetap di tempatnya. Diam. Menunduk. Menyeka satu bagian kecil dari roda belakang jet. Ia hafal betul struktur jet itu. Ia bahkan tahu letak baut terkecilnya. Tapi ia hanya seorang pembersih. Tak punya hak bicara. Tiba-tiba, terdengar suara mencibir dari arah teknisi. Hei, kamu jangan sok serius.
Kamu pikir pesawat ini akan terbang dengan obeng bututmu itu? Raka tersenyum tipis. Ia tak membalas. Ia sudah terbiasa dihina. Sudah terbiasa diperlakukan seperti debu di sudut hanggar. Tapi yang tak mereka tahu, pagi itu adalah awal dari perubahan besar. Sebuah takdir yang akan mengguncang keluarga Akiyama. Dan nama Raka akan dikenang oleh seluruh karyawan perusahaan. Bukan sebagai tukang pel, tapi sebagai penyelamat jet paling mewah di Jepang. Namun semua itu belum terjadi. Hari masih pagi. Kabut masih tebal. Dan Raka masih menyeka debu. Seperti biasa. Tapi Allah telah menulis sesuatu yang tak biasa untuknya. Sesuatu yang akan membuat langit hanggar itu menjadi saksi bahwa orang kecil bisa mengubah segalanya. Hanya dengan kesabaran dan keyakinan. Waktu menunjukkan pukul 9:15 pagi. Matahari mulai menembus langit kaca hanggar, memantulkan kilau ke badan jet putih bertuliskan Akiyama Rise. Jet itu adalah simbol kekuasaan keluarga Akiyama. Dibuat khusus di Eropa, hanya ada 3 unit di dunia.